Oke, kembali lagi di YouTube channel Kepo nih, dan kali ini kita akan membongkar sebuah lensa, yaitu lensa Canon jadul ya, lensa vintage Canon zoom lens EF3580 f4 5,6. Ini yang versi Mark 1, jadi mungkin dibuat sekitar tahun 90-an. Berarti ini udah mau 30 tahun lensanya. Udah sangat lama sekali. Nah, jadi ini lensa ini bawaannya EOS 100F, 1000F. EOS 1000F ini adalah kamera film, bukan kamera digital. Jadi kalau dibuka, ini masih pakai film. Nah, masalah utama dari lensa ini adalah karena dia mungkin disimpannya tidak baik. Jadi, ini coba saya zoom. Nah, kelihatan nggak itu ada putih-putih di dalamnya. Jadi dalamnya jamur parah sampai benar-benar berkabut. Jadi jamurnya udah menutupi seluruh permukaan lensa. Tapi masalahnya yang ditutupin itu yang di dalam, bukan yang di elemen luar. Elemen luar masih bisa di handle lah, tapi dia di bagian dalam. Nah, kenapa mau kita perbaiki atau kita bersihkan? Karena lensa-lensa EF itu mau sejadul apapun, selama dia EF itu bisa digunakan di kamera DSLR modern. Kayak misalnya di sini ada 60D. Ini masih bisa dipakai walaupun aslinya ini kan kamera lensa film ya. Tapi dia masih kompatibel. Kita bisa atur F-nya, kita bisa atur segala macamnya. Dan kita mungkin bisa lihat di sini aperture blade-nya masih jalan nih. Coba. Tuh kelihatan nggak? Agak nggak kelihatan ya. Ya ini susah banget fokusnya karena pakai ring light, jadi nggak begitu kelihatan dalamnya. Tapi kelihatan ya ada yang gerak-gerak di dalam, itu aperturnya. Nah si aperturnya masih jalan nih, masih bagus. Cuman masalahnya jamur yang di depan lensa. Oke, sekarang kita akan buka aja. Oh ya, saya tes dulu autofocusnya mumpung belum dibuka. Untuk autofocusnya masih jalan juga dan suaranya cukup keras karena ini mungkin karena lensa jadul ya. Belum ada teknologi ultrasonic motor seperti yang biasa dipasang di lensa-lensa Canon modern. Apalagi teknologi STM, stepper motor, ini masih pakai teknologi lensa Canon zaman dulu. Oke, sekarang kita akan buka. Oke. Nah, keunikan dari Canon lens 3580 f4 5,6 Mark 1 ini adalah dia dibukanya dari atas, bukan dari bawah. Jadi kalau misalnya kalian sakit 1855 kit sejuta umat, itu kan dibukanya dari belakang. Kita buka tutup belakangnya, lalu dari samping ini bisa kita buka, ada bautnya. Sedangkan ini di samping di belakang ini nggak ada bautnya satupun. Kenapa? Karena kita bukanya dari atas. Jadi ini ada baut 2 biji, ini hanya untuk membuka si ribbon kabel untuk ke konektor, bukan untuk membuka lensa. Kalau untuk lensa ini kita bukanya dari atas. Dan peralatan yang kita butuhkan, yang pertama adalah obeng tentunya. Nah, ini akan saya buka. Oke, kita membutuhkan obeng minus yang paling kecil. Nah, di cover depannya ini, di labelnya, ini ada notch yang bisa kita buka dengan obeng. Seperti ini. Nah, ini versi Mark 1, jadi ada beberapa versi dari lensa ini ya, 3580, mulai dari 3580 power zoom, di mana dia ada tombolnya, tombol zoomnya, jadi dia untuk ngezoomnya nggak perlu diputer, tapi menggunakan tombol kayak handycam ya. Lalu ada yang Mark 3, lebih baru lagi, dan ada juga yang versi udah menggunakan motor ultrasonic USM. Nah, ini ada klipnya, kita buka dengan hati-hati. Oke.
setelah ring labelnya lepas, kita bisa buka. Kita tunggu fokus dulu kameranya. Kita bisa buka dengan memutar ini. Jadi ini yang depan ini diputar, lalu ditarik ke atas. Nanti dia akan keluar satu assembly lensa depan. Nah, ini adalah assembly dari elemen paling depan. Dan kelihatannya ini masih kinclong. Jadi yang ini bersih, nggak ada jamurnya, cuma ada sedikit. Ini mah bisa kita tangani dengan mudah. Tapi yang mau kita cek adalah ini belakangnya. Nah, itu kelihatan ya, putih banget kan. Ini kalau dipasang di kamera dan dipakai untuk motret, ini kelihatannya kayak kabut semua gitu, putih aja. Kayak motret apapun jadi berkabut. Oke, lalu kita untuk mengakses ke situ, jadi ini si putihnya itu di belakang elemen lensa yang kedua ini, kita harus buka dengan menggunakan obeng. Kita gunakan lagi obeng, kita pilih obeng Philips atau obeng plus nama lainnya yang paling kecil. Nah, ini biasa yang dipakai untuk buka handphone. Akan kita buka juga ini. Hati-hati jangan sampai hilang bautnya. Dan ini harusnya dengan obeng yang ukurannya pas, ini dapat dibuka dengan mudah. Jadi kalau obeng kalian kegedean atau kekecilan, jangan dipaksa, nanti bisa dol si bautnya. Dan kalau udah dol, wah repot, bukanya susah banget. Jadi gunakan mata obeng yang ukurannya pas. Oke, sudah terbuka tiga-tiganya dan elemen ini bisa keluar. Nah, kita inspeksi dulu elemen yang keduanya, dan ini kelihatannya masih bagus. Jadi ada bercak-bercak putih sedikit tapi nggak parah. Ini masih bisa dilap aja, masih oke. Nah, ini suspek kita, putih banget kan. Oke, nah kita akan coba menggunakan cairan pembersih lensa kacamata dan juga menggunakan microfiber untuk membersihkannya. Semoga berhasil. Kita coba ya. Pertama kita coba dengan cotton bud dulu. Nah, ini kayaknya bisa nih. Tuh, langsung bening. Jadi kita nggak perlu buka sampai bawah. Tapi kalaupun misalnya kalian ada yang perlu buka sampai ke bawah, untuk membuka tahap selanjutnya itu ini ada baut, posisinya di balik si rubber ya, di balik karet. Ini jadi karetnya harus dibuka dulu, dibuka bautnya, baru ditarik satu blok ke atas. Tapi kita di sini cukup beruntung karena ternyata si lapisan jamurnya itu hanya ada di atas, bukan di bawah. Jadi kita bisa menggunakan cotton bud dan sedikit cairan pembersih kacamata. Oke, lalu kita lap dengan microfiber. Oh ya, perlu diingat kalau ini bukan jasa pembersihan lensa profesional. Saya hanya hobi. Jadi kalau ada step yang salah mohon dimaafkan. Dan ini juga lensa sebenarnya hampir tidak ada nilainya sekarang. Jadi kalaupun ternyata gagal ya udah, nothing tulus ya. Mungkin bisa digunakan untuk eksperimen atau untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau berhasil, alhamdulillah bisa dipakai lagi lensanya. Lumayan kan? Bisa dipakai untuk menggantikan lensa kit 1855 yang sudah lama rusak. Kalau 1855 penyakit utamanya biasanya di ribbon. Di ribbonnya itu dia di kabel fleksibelnya gampang putus, apalagi yang posisinya di tengah. Ketika kita sering zoom in zoom out, dia lama-lama kejepit, terus kabelnya putus, makanya suka error, nggak bisa dipakai. Awalnya indikasinya ketika di level zoom tertentu dia lensanya jadi error pas dijepret, nanti lama-lama putus total sehingga nggak bisa dipakai sama sekali. Oke. Sudah cukup bersih. Coba kita ganti microfibernya sama yang baru yang lebih bersih. Itu microfibernya udah lama. Oke, kita pakai microfiber yang baru.
Oke, setelah itu kita bisa pasang depannya, lalu nanti terakhir kita akan pasang ringnya. Oke, kurang lebih seperti itu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.